saya benar-benar bangga karena yang saya pentas ini adalah budaya saya sendiri gitu kan. Jadi luar biasa banget. Ya, ya itu tadi. Kemudian gimana cerita yang sampai ke Thailand itu? Oh, I want to know about that, like behind the scene about that. cerita awalnya gini, saya pada saat itu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa budaya saya begini Ya, gitu. oke. Maksudnya ya, saya menunjukkan yang sebenarnya gitu. Okay, something like that. Oke, tadi kita banyak tentang hal-hal yang sangat fundamental dan cukup berat ya kita lawannya, tentang mindset dan sebagainya. Nah, kita coba ingin berbagi bro dari apa yang lu alami sejauh ini, itu tentang achievement yang lu dapat gitu ya. Jadi ini bukan untuk dalam rangka kita mau istilahnya apa ya, kita mau apa namanya, probably lagi saya bisa dibilang menyombongkan diri enggak Oh ya? iya, no. Tapi ini kita lihatnya dari sisi yang positif. Jadi barangkali ya di luar sana itu teman-teman yang menonton video ini akan terinspirasi banyak dari Bro Chandra, dari apa yang dia dapatkan kemudian dan sebagainya ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Bro, kemudian sejak di Bali gitu ya, kenapa sampai begitu banyak achievement yang lu dapat, dan bisa lu ceritakan bagaimana kemudian itu didapatkan? I don't know, like gini, dari awal sebelum saya daftar kuliah itu, saya sebenarnya sudah searching banyak hal ya. Karena saya orangnya kan pengen tahu apa sih, saya sudah tahu nih jurusan saya yang mau saya ambil itu apa, dan saya searching jurusan saya ini seharusnya kemana aja gitu, kesempatannya, the opportunity that I can got in the future. Jadi setelah saya searching, saya daftar di salah satu kampus Universitas Mahasiswati, let's say that. Dan dari situ, karena mengingat kondisi orang tua itu kan benar-benar pada saat COVID ya tahun 2020, saya benar-benar consider dengan situasi orang tua, ekonomi terlebih khususnya yang tidak memungkinkan untuk membiayai saya. Dan dari situ saya mencari tahu tentang beasiswa. Beasiswa saya waktu itu ya kayaknya masih gampang untuk didapatkan ya, karena belum ada banyak competitors gitu. Jadi saya apply dan alhamdulillah, puji Tuhan lolos. Dan merasa bangga sekali ya, karena dari situ sudah ada setup. Karena sebelum saya mendapat beasiswa itu saya berpikir saya akan bekerja keras nih, kuliah sambil kerja untuk bisa melanjutkan pendidikan ini. Tapi setelah itu ternyata cerita Tuhan itu berbeda, dan dia memberikan hal yang semudah itu, segampang itu untuk saya bisa ngejalanin pendidikan ini. Dan dari situ saya sudah set up bahwa saya harus banyak ikut organisasi dan juga ikut kegiatan-kegiatan positif di kampus. Sehingga setelah saya mendapatkan privilege ini untuk kuliah gratis, saya mengikuti banyak organisasi dan kegiatan, dan memulai untuk dipercaya oleh fakultas mengikuti lomba-lomba. Dan dari saya sendiri juga, saya orangnya kompetitif. Saya suka berlomba-lomba, untuk mengikuti lomba-lomba yang positif gitu dan sesuai dengan basic saya. Misalkan semester 1 saya sudah bergabung untuk menjadi putra-putri ya, maksudnya ikut ajang putra-putri kampus, dan itu kemarin menjadi runner up 1. Dan menurut saya itu achievement yang pertama yang saya dapatkan semenjak saya di sana. Kayak tahun 2020. Tahun 2020, kemudian dari situ saya kan ikut debat dari awal ya, dari awal semester. Itu dipercaya
untuk mengikuti lomba debat di tingkat provinsi di Bali, dan itu kita lolos juara 1 masuk ke nasional. Dan dari situ percaya diri saya sudah semakin meningkat sehingga bukan cuma segi akademiknya, tapi juga di luar akademik itu saya aktif ya, dalam artian organisasi-organisasi luar kampus gitu, kayak olahraga, menjadi panitia dan lain sebagainya. Kemudian waktu saya selama di kampus itu kayaknya sangat terisi penuh ya, maksudnya hampir setiap hari terisi penuh. Setelah kegiatan kampus, kegiatan di luar kampus itu banyak banget. Dari situ saya tidak pernah merasa apa istilahnya bosan untuk memulai hal yang sama, melakukan hal yang sama setiap hari. Tapi pada akhirnya ya achievement itu membawa saya, atau maksudnya hasilnya itu memang terbalaskan dengan usaha yang sudah saya pupuk selama semenjak saya semester 1 sampai saya selesai di sana gitu. Ya. Oke, ini luar biasa ya. Jadi memang kepercayaan diri itu memang itu akan tumbuh kalau misalnya kita berhasil melewati sebuah tantangan. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita pengen nyaman aja, ya nggak usah ngapa-ngapain juga ya. Maksudnya kalau kita memang nggak mau untuk menjadi siapa-siapa, udah just stay in your comfort zone gitu. Jadi nggak perlu explore kemana-mana, just stay. Tapi memang awal itu memang harus ngegas gitu, ngegas harus buat kayak buat kita itu menjadi icon. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah jadi icon, itu akan orang akan pasti solot oleh kita. Ya, saya pernah juga berada di posisi kayak gitu. Ketika kita bisa sesuatu, misalnya, ketika dibutuhkan, orang pasti berpaling ke kita. Benar. Kemudian itu akan memacu semangat kita untuk berkembang lebih jauh dan ya itu tadi. Kemudian gimana cerita yang sampai ke Thailand itu, bro? Oh, I want to know about that, like behind the scene about that. Kira-kira gimana itu ceritanya? Bener. Jadi gini, perjuangan ke Thailand itu juga sangat-sangat luar biasa ya menurut saya. Achievement yang paling tinggi itu di sana. Karena gini, cerita awalnya gini, saya pada saat di chat sama dosen itu, saya masih ada kegiatan panitia putra-putri kan untuk adik kelas gitu. Kita panitia. Dan saya di chat itu untuk mengikuti seleksi tingkat kampusnya gitu. Chandra, tolong kamu siap-siap ini untuk mengikuti seleksi ke Thailand gitu, dengan lomba ASEAN Youth Camp gitu, dan kamu akan mempersiapkan ini gitu. Kamu mewakili fakultas. Dan itu hamin 2 hari untuk mengikuti seleksi. Saya sebenarnya itu agak ragu-ragu, tapi saya itu mengingat kata Thailandnya. Lah kalau saya berhasil lolos nih, pasti saya ke Thailand gitu. Dan setelah saya dipercaya untuk mengikuti seleksi itu, saya merasa bahwa saya lolos gitu. Maksudnya sudah ada percaya diri yang lebih tinggi bahwa saya lolos. Jadi saya maksimalkan persiapan saya, karena waktu itu bagusnya gini. Waktu itu kan disuruh untuk pentas satu budaya dari daerah kita masing-masing, dan juga promosi tentang pariwisata gitu kan. Dan saya siapin semua itu, saya promosi tentang Werebo, dan saya juga promosi tentang caci kita gitu. Saya sampai bawa pakaiannya, pakaian caci, sampai nggak pakai baju di depan dosen, di depan pengujinya. Mereka tuh sebenarnya kayak hari H-nya tuh kaget. Orangnya ngapain gitu. Effort banget ya. Iya, effort banget gitu. Kelihatan, oh ya itu memang bener, karena ya. orang ini kayaknya serius banget deh gitu. Maksudnya dari segi persiapannya. Karena orang teman-teman saya yang lain tuh ya pakai baju biasa walaupun mereka menari, tapi pakainya ya baju biasa. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa budaya saya begini gitu. Maksudnya ya saya menunjukkan yang sebenarnya gitu. Semua pakaian lengkap, apa segala macam. Saya tidak pakai sepatu gitu kan, pakai pokoknya semua lengkap gitu. Bawa apa sih panggal apa lagi? I don't really understand. Gitu. Bener, kayak di dalam ruangan itu saya merasa mungkin mereka tertawa dalam hati karena melihat saya tidak pakai baju. Tapi setelah saya memperagakan itu, saya menjelaskan bahwa this is our culture, namanya caci dan bla bla bla. Mereka akhirnya mencari tahu lebih banyak tentang caci dan ya, they really appreciate it. Kemudian hari H itu sebenarnya sesuatu yang sangat saya tidak expect. Maksudnya saya sudah pede ya, tapi saya tidak ekspektasi bahwa dipilih gitu. Nama saya ada di paling, kan
dari 9 ya, Ada 9 berapa? orang. 9 9 fakultas kan, per daerah fakultas. mana aja? Oh, per fakultas. Ya, jadi per fakultas itu ada 9 orang. 8 orang. Jadi 5 orangnya itu di kick out dan sisa 3 orang ini. Nama saya dibaca terakhir dan memang posisinya di posisi pertama gitu kan. Saya benar-benar bangga karena yang saya pentas ini adalah budaya saya sendiri gitu kan. Jadi luar biasa banget bisa menunjukkan ini dan langsung menang gitu. Jadi saya tambah pede. Kemudian penjelasan saya tentang wearable juga lumayan bagus karena kan pakai bahasa Inggris ya. Orang maksudnya fakultas saya kan memang basicnya bahasa Inggris. Fakultas lain selain pendidikan bahasa Inggris ya ekonomi dan lain sebagainya mungkin agak susah ya untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah itu diumumkan, pacar saya juga ada di situ dan benar-benar wow luar biasa ya, maksudnya bangga sekali gitu. Dan diumumkan bahwa hasil ini akan langsung ke Thailand tanggal sekian. Saya masih ingat tanggal 23 Juni kayaknya. Tanggal 23 Juni. And then like you never forget. Never forget, karena itu pengalaman yang sangat luar biasa dari seorang saya ya. Tidak semua orang dapat. Ya betul. Dan perlu diketahui bahwa kompetitor saya dari Manggarai ataupun dari NTT di universitas itu sangat bahkan hampir tidak ada gitu. Karena ya kebanyakan orang Bali. Setiap saya mengikuti lomba-lomba apapun itu, kalau saya sendiri, kalau saya tidak sendiri, berarti tidak ada orang